mengganggumu secara fisik, tetapi mereka tidak dapat mengganggu keimananmu. Kamu harus memilih apakah hati dan imanmu selalu bersama Allah atau menuruti duniawi. Jika hatimu bersifat keduniawian, orang-orang tadi dapat mengganggu hati dan keimananmu. Namun jika hati dan imanmu kamu tujukan kepada Allah, mereka tidak akan dapat mengganggumu. Allah sendiri yang akan melindungimu supaya orang-orang tersebut tidak dapat mengganggumu. Jika hatimu selalu bersama Allah, maka apa yang dilakukan oleh tubuhmu secara fisik tidak akan pernah melukaimu. Tidak akan pernah. Tak pernah terpikirkan oleh kita untuk dekat dengan Allah secara fisik. Namun, jika kamu menjaga hati dan jiwamu untuk bersama Allah, kamu akan menjadi lebih dekat dengan keberadaannya. Ini akan membawa tubuhmu untuk merasakan keberadaannya. Sebaliknya, jika kamu mengikuti nafsu dan hasrat fisikmu semata, jiwa dan hatimu tidak akan dapat membawamu untuk merasakan keberadaannya. Mereka yang hidup benar-benar merasakan kehidupan bersama Allah, paling tidak saat kita melakukan sholat dan berdoa, kita harus mencoba untuk bersama dengan Allah. Ini akan terasa setelah kita melakukan doa dan sholat, dan berkah Allah akan terus terasa dalam semua tindakan kita terus menerus selama 24 jam. Kehormatan ditujukan bagi mereka yang hidup. Kita bersumpah dan berjanji kepada Allah untuk bersamanya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Namun seringkali kita meninggalkannya. Kehormatan adalah bagi mereka yang beriman. Ini semua tergantung kepada cahaya nur mereka, tingkatan dan kedekatan mereka dengan Allah saat ini dan sesudahnya, tergantung kepada cahaya mereka. Jadi kita harus mencari cahaya tersebut dalam diri kita. Tak ada satu waktu pun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersama Allah. Jika beliau tidak bersama Allah dalam setiap tindakannya, lalu ia bersama siapa? Apalagi yang lebih penting selain bersama Allah? Apakah ada kehormatan yang lebih tinggi selain duduk bersama Allah? Allah sendiri pernah berkata seperti yang dikutip oleh Rasulullah, hadis qudsi, aku senantiasa bersama Ia yang mengingatku. Jika kamu bersama Allah, maka Allah akan bersamamu. Dan inilah yang dikehendaki dari dirimu. Ucapkanlah, ya Allah, Kaulah yang selalu aku minta tujuan hidupku. Setiap orang yang hendak bepergian ke suatu tempat selalu memiliki suatu tujuan dalam otak dan pikirannya. Tujuanmu adalah untuk menggapai sesuatu yang tunggal. Semua kesulitan dan masalah yang menimpa manusia muncul karena mereka berada jauh dari Allah. Mereka yang jauh dari Allah, mereka yang jauh dan Allah tidaklah bersama Allah. Semua kesulitan, dosa, keputusasaan, kekhawatiran, bahaya yang terdapat dalam dunia ini muncul karena manusia berada jauh dari Allah. Mereka yang mencapai sesuatu yang tunggal dapat melakukan hal ini karena mereka bersama Allah. Hal ini layaknya tetesan air yang jatuh dekat dan kian dekat dengan lautan. Dan saat tetesan air ini larut dalam lautan, tiada lagi yang tersisa dari dirinya. Semua masalah dan keluhan muncul karena manusia berada jauh dari Allah. Semua ajaran sufi, terutama Naqsabandi, menganjurkan manusia agar memohon kedekatan dan bersama Allah.
Allah berada dekat denganmu, tetapi kamu tidak berada bersamanya. Allah tidak melupakanmu, Ia selalu bersamamu dimanapun kamu berada di dalam barzah pada hari kiamat, yaitu saat kamu dibangkitkan dari alam kubur untuk dihisab segala amal perbuatanmu ataupun di surga. Tidak ada satupun tempat di mana Allah tidak bersama hambanya. Saat-saat bersama Allah adalah saat yang paling indah dan bernilai dibanding saat-saat lainnya. Bersamalah dengan Allah. Di mana sebenarnya Allah? Allah adalah yang Maha Pencipta, keberadaannya berlangsung selamanya, tak ada permulaan dan tak ada akhirnya. Tak satu pun di dunia yang dapat menyamai Allah, hanya ada satu Allah. Di manakah Allah? Kamu tidak dapat menanyakan hal ini, namun kamu dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah ada tempat di dunia ini di mana Allah tidak ada? Adakah tempat-tempat tersebut? Bisakah kamu menemukan tempat tersebut? Keberadaan seutuhnya hanyalah dimiliki oleh Allah semata. Keberadaannya terus di mana-mana. Kamu mengetahui hal ini atau tidak? Allah adalah bersama elemen massa terkecil. Bahkan jika elemen tersebut masih lebih kecil dari sebuah alam atau sebuah atom, Allah masih bersama elemen tersebut. Jika tidak, maka elemen itu sebenarnya tidak ada. Allah harus bersama semua yang telah Ia ciptakan. Demikian kamu dapat mengajukan permintaan kepadanya. Allah sebenarnya tidak berada jauh dari dirimu, namun seringkali kamu jauh dari dirimu sendiri karena kamu tidak mengenal siapa dirimu secara fisik maupun spiritual. Tidak seorang pun yang mengetahui dengan baik identitas pribadi, ego pribadi maupun jiwa mereka. Sisi spiritualmu tersembunyi di dalam dirimu. Untuk mengetahui sisi spiritual ini, kamu harus melakukan perjalanan panjang dan sulit. Demikian harus dilakukan selangkah demi selangkah guna memperoleh identitas spiritual dalam dirimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang jika para hambanya menangis, berteriak, dan meminta sesuatu dari dirinya. Selalu. Dan Allah senang jika kita bertindak layaknya seekor singa. Mereka yang berada bersama Allah adalah layaknya singa. Mereka yang mengikuti ego mereka adalah layaknya seekor serigala yang merupakan binatang yang jahat dan senang menyakiti. Singa adalah raja hutan. Saat ia mengaum, yang lainnya menjadi takut. Singa tidak pernah takut. Semua hewan hidup berkelompok, tetapi singa hidup sendiri dan tidak menerima yang lain dalam wilayahnya. Bijahi Rasulullah wa bijahi awliya illa bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.